Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Adapun pengurusan jenazah merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim kepada keluarganya atau saudaranya yang sudah meninggal dunia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pengurusan jenazah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang kematian. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunatullah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Kematian merupakan hal yang pasti, cepat atau lambat, pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun, baik kaya, miskin, berpangkat atau orang biasa, tua muda, maupun yang siap atau tidak siap, semuanya akan menjemput kematian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan memperdaya. Quran surat Al-Imran ayat 185. Ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segera memejamkan matanya, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Dan yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Selanjutnya, membetulkan letak anggota tubuhnya serta memujurkannya ke arah kiblat. Lalu, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah, dan yang terakhir, membayarkan utang-utangnya. Dan hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Maksudnya, jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Sebaliknya, jika tidak ada satupun, maka berdosa semuanya. Tentu yang terkena dosa adalah kaum muslim yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Sedangkan kewajiban orang muslim terhadap orang yang meninggal dunia adalah: pertama, memandikannya, kedua, mengapaninya, ketiga, menyolatkannya, dan yang keempat, menguburkannya. Selanjutnya, mari kita bahas kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap keluarga atau saudara kita yang meninggal dunia, yaitu memandikan jenazah. Adapun syarat jenazah yang dimandikan adalah: yang pertama, jenazah tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Selanjutnya, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan, membela agama Islam. Dan syarat orang yang memandikan jenazah adalah: yang pertama, muslim, berakal dan baligh. Yang kedua, berniat memandikan jenazah.
Dan yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Selanjutnya, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib jenazah. Dan yang terakhir, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana tata cara memandikan jenazah. Adapun tata cara memandikan jenazah adalah yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup atau tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikannya dan mahramnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi jenazah dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Dan yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan daun bidara atau larutan kapur barus. Tahapan berikutnya adalah menyiram air ke seluruh badan secara merata dan kepala sampai ke kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu bagian sebelah kiri. Selanjutnya bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Lalu membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Selanjutnya, mewudukkan jenazah sebagaimana wuduk akan sholat setelah semuanya bersih. Lalu terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Demikianlah tata cara memandikan jenazah. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.